Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Syukur alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kedua macam nikmat itu kepada kita. Dan sekaligus Allah menolong kita agar kita bisa mensyukurinya. Yaitu dengan cara memanfaatkan kedua macam nikmat itu untuk hadir ke majelis taklim ini. Semoga Allah terus menolong kita agar menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas amalan penting sekitar bangun tidur. Saya bilang amalan penting karena apa? Karena kalau amalan ini kita lakukan, maka amalan-amalan yang kita lakukan hari itu atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan hari itu, insya Allah semuanya mendapatkan ridhonya Allah, dianggap sebagai suatu ibadah oleh Allah, sehingga mendapatkan pahala, dan kita menjadi rahmatan lil alamin. Amalan yang pertama ketika kita bangun tidur yaitu berdoa. Doa bangun tidur sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi lewat hadis riwayat Bukhari nomor 6325. Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita bangun tidur, kita langsung berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, zat yang menghidupkan kami sesudah mati atau tidur kami, dan kepadanya kami kembali. Kita sangat bersyukur kepada Allah karena kita semalaman bisa tidur, bisa beristirahat, sehingga kita kembali segar, lalu kita bangun saat itu untuk kembali beribadah kepada Allah. Tidur itu seperti mati, sama-sama ruh kita itu dicengkram atau digenggam oleh Allah gitu. Kalau kita tidur, waktunya bangun, roh kita dilepaskan lagi. Tapi kalau mati, roh itu dibiarkan tidak dilepas lagi. Sehingga orang itu tidak bisa bangun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada orang kalau bangun tidur itu dia langsung ingat hartanya. Dia langsung ingat anaknya. Dia langsung ingat cucunya, atau istrinya, atau suaminya. Bahkan ada orang itu bangun tidur langsung nyari HP gitu ya. Dia langsung buka HP, barangkali ada WA yang masuk. Apa yang kita lakukan di bangun tidur itu merupakan bukti cinta kita kepada yang kita cari pertama itu. Kalau kita bangun tidur langsung ingat HP, berarti kita sangat mencintai HP itu dibandingkan yang lain. Maka itu sebagai umat Islam kita dilatih oleh Nabi untuk bangun tidur langsung berdoa sebelum melakukan aktivitas lainnya. Ingat kepada Allah, berdoa. Nah, kalau kita bangun tidur langsung berdoa, berarti kita langsung ingat pada Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah yang paling kita cintai.
Memang dalam hidup ini kita harus mencintai Allah yang nomor satu. Seperti di Al-Quran surat 9 ayat 24 ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadi fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah berfirman yang artinya katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Melalui ayat ini Allah memberitahu kita bahwa kita itu yang pertama harus mencintai Allah. Yang kedua Rasul. Yang ketiga jihad fisabilillah. Jihad itu tidak mesti perang ya. Kalau dulu di zaman Nabi memang berperang. Tapi kalau di zaman sekarang ini jihad ini artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh menyiarkan agamanya Allah. Bersungguh-sungguh berdakwah. Bersungguh-sungguh sholat di masjid. Bersungguh-sungguh hadir di majelis-majelis taklim dan seterusnya gitu ya. Jadi kita harus mencintai ini, nomor satu Allah, nomor dua Rasul, nomor tiga bersungguh-sungguh di jalan Allah. Setelah tiga ini baru kita mencintai orang tua kita, anak kita, cucu kita, saudara kita, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, bisnis, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dibalik ya. Jangan sampai dibalik. Jangan sampai yang pertama ini bapak-bapak, anak, saudara, istri, dan seterusnya lebih dicintai dibandingkan Allah. Nah, kalau itu kita lakukan, kita mencintai segala sesuatu itu dibandingkan Allah, maka ini ancamannya Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Keputusannya Allah bisa enak bagi kita, bisa tidak enak bagi kita. Tergantung apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa bangun tidur itu yang diingat pertama, itu menunjukkan yang pertama kali kita cintai adalah Allah. Lalu berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, aktivitas yang kedua yang bisa kita lakukan masih di tempat tidur. Kita duduk sebentar di tempat tidur, lalu niat. Nah, niat ini yang jarang diamalkan oleh orang-orang, ya. Jarang diamalkan oleh orang-orang. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, mari kita mulai hari ini, kita berlatih untuk meniatkan hidup kita hari itu. Niatnya bagaimana? Kita niat kepada Allah, ya Allah, semua yang hamba kerjakan hari ini, hamba niatkan untuk satu, ada tiga ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, kalau pagi-pagi kita berniat semua aktivitas yang kita lakukan hari itu untuk mendapatkan ridho Allah, maka nanti kita bekerja, kita sekolah, kita kuliah, kita melakukan apa saja, itu semuanya semoga mendapatkan ridhonya Allah. Makanya tadi saya bilang aktivitas penting di sekitar bangun tidur. Karena kalau niat ini kita lakukan, menunjukkan nanti kualitas
segala suatu aktivitas yang kita kerjakan. Kalau kita lupa berniat ini, maka aktivitas yang kita lakukan itu hanya untuk aktivitas biasa, ya. Aktivitas biasa, tidak bernilai ibadah, tidak bernilai apa untuk mendapatkan ridhonya Allah. Niat ini sesuai dengan Quran surat Al-Lail ayat 20. Allah berfirman, illabtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia melakukan sesuatu itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Jadi kita berinfak, kita sholat, kita bekerja untuk mencari nafkah, kita kuliah untuk mencari ilmu, sekolah untuk mencari ilmu, dan lain sebagainya yang kita kerjakan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Yang kedua, kita niatkan aktivitas kita hari itu untuk ibadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku di sini adalah Allah. Jadi Allah menciptakan kita itu hanya untuk apa? Ibadah. Maka itu kita niatkan aktivitas kita hari itu untuk ibadah. Yang ketiga, ya Allah, semoga semua kegiatan hamba pada hari ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita itu tugasnya adalah menyebarkan rahmat, ya. Bukan menyebarkan permusuhan, bukan menyebarkan kebencian, tapi menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang. Mengajak-ajak orang untuk ngaji, mengajak-ajak orang untuk sholat di masjid, mengajak-ajak orang untuk berbuat kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati untuk menghindari keburukan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, amalan penting sekitar bangun tidur kita yang ketiga, yaitu berinfak setiap pagi. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 270 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mami yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Artinya, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya." Ini maksudnya setiap subuh itu Allah mengutus dua orang malaikat kepada masing-masing dari kita. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Jadi kalau kita di subuh itu, di pagi hari itu kita berdoa berinfak, maka di situ akan ada malaikat yang berdoa agar kita itu memperoleh ganti dari apa yang kita infakkan. Gantinya bisa 10 kali, bisa 100 kali, bisa 700 kali. Sedangkan yang satu lagi berdoa, kalau kita di pagi itu tidak berinfak, maka malaikat yang satunya berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya, bagi orang yang tidak mau berinfak, bagi orang yang medit,
Maka didoakan oleh malaikat seperti ini. Oleh karena itu, mari kita biasakan ketika bangun tidur itu setelah berdoa, setelah meniatkan hidup untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk beribadah, untuk menyebarkan rahmatan lil alamin. Setelah itu kita berinfak 100 atau 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, tidak masalah. Yang penting kita ikhlas dan istiqomah setiap pagi sebelum melakukan aktivitas yang lain. Setiap pagi kita berinfak untuk mengamalkan hadis ini. Bagi takmir masjid ini merupakan suatu kesempatan untuk mendapatkan dana infak dari jamaah, misalnya dengan menyiapkan sebuah kotak kecil, lalu kotak kecil itu disimpan di masing-masing rumah jamaah. Jadi satu jamaah punya satu atau dua atau lebih, tergantung permintaan jamaah itu. Lalu tiap pagi jamaah tadi bisa berinfak melalui kotak kecil itu untuk mengamalkan hadis ini. Mari para takmir masjid itu semacam punya kewajiban untuk menyiapkan itu. Agar apa? Agar jamaahnya bisa mengamalkan hadis ini. Sehingga jamaahnya berinfak tiap pagi dan mendapatkan doa dari malaikat. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak sehingga rezeki mereka mudah. Dan kalau rezeki para jamaah itu mudah, maka insya Allah mereka bisa lebih memakmurkan masjid. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada pagi ini, bahwa di sekitar kita bangun tidur itu, kita punya amalan yang sangat penting yang bisa kita amalkan setiap pagi, yaitu berdoa bangun tidur. Yang kedua, meniatkan kegiatan kita hari itu untuk mendapatkan ridho Allah, untuk beribadah, dan untuk menyebarkan rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, berinfak seikhlasnya. Istiqomah setiap pagi. Apabila ada yang baik dari apa yang saya sampaikan ini, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.